Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GoBank Express Channel. Dunia semakin canggih, teknologi semakin maju. Jangan lupa kita juga tetap belajar supaya tidak ketinggalan. Baik, langsung aja kita mulai belajar cara memakai multimeter Sanwa CD800A untuk pemula. Mekanik wajib bisa, kalau nggak bisa malu-maluin. Lanjut, bagi yang belum subscribe silakan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya saya senang. Back to basic, ya, kembali ke basic. Sebelum kita melakukan pembelajaran untuk multimeter, kita ada baiknya kembali dulu ke basic supaya kita mempunyai persepsi yang sama. Karena banyak orang yang ngecek alat misalnya, dia bilang arusnya nggak ada, padahal yang diukur belum tentu arus ya, kemungkinan besar yang diukur adalah tegangan. Nah ini kan beda, tegangan dan arus. Cara pengukurannya juga nanti akan berbeda. Kita mulai dari besaran listrik. Tegangan atau voltase disebut juga voltage dalam bahasa Inggris. Dengan satuan volt, simbolnya huruf V, alat ukurnya multimeter. Kemudian ada hambatan atau tahanan disebut resistan, satuannya ohm. Ini simbolnya kayak tapal kuda. Kita ukur juga dengan multimeter. Kemudian yang ketiga ada frekuensi, satuannya hertz, huruf Hz simbolnya, dan kita alat ukurnya sama, multimeter. Kemudian yang keempat ini arus ya, arus atau disebut juga current. Ini satuannya ampere, simbolnya A. Alat ukurnya jelas multimeter atau bisa juga dengan avometer. Lanjut, nah ini nama dan fungsinya. Yang pertama kita lihat bisa di atas ini adalah display dari multimeter tersebut. Nah kita bisa lihat nilai hasil pengukuran di sini. Ini yang nampak, dan di sini ada satuannya nanti akan muncul di sini. Kemudian ini adalah tombol off. Tombol off ini untuk mematikan multimeter ini. Jadi ketika kita sudah selesai menggunakan, putar ke kiri ya, ke off. Walaupun ini secara otomatis akan mati dengan sendirinya. Kemudian knob selector ini adalah untuk memilih besaran listrik yang akan kita ukur. Ini ada 4 pilihan, tinggal diputar tak 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 gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah kabel hitam. Ini adalah probe negatif. Yang warna merah adalah probe positif. Kemudian ini adalah volt, V ini untuk pengukuran tegangan, kemudian ini ohm ini untuk pengukuran hambatan, dioda dan kapasitor. Termasuk buzzer ini juga di sini. Kemudian frekuensi ini yang simbol Hz. Kemudian ampere ini untuk mengukur arus. Langsung aja kita ke slide berikutnya. Nah, dari multimeter ini terdapat 5 tombol. Yang pertama adalah tombol select. Fungsinya untuk memilih besaran listrik yang akan kita ukur setelah memutar knob selector. Jadi kita putar dulu knobnya ini, kemudian baru kita bisa select. Nah ini ada 2 pilihan, yaitu fungsi dari tombol select. Kemudian manual range, ini adalah untuk memilih range secara manual supaya hasil pengukuran lebih maksimal. Nah ini tombol ringnya. Jadi kita mau ring untuk voltase misalnya dari 4 volt ke 40 volt dan sebagainya. Nanti kita lihat spesifikasi dari multimeter ini. Kemudian tombol rel atau relatif.
Nilai terukur tertentu diasumsikan menjadi 0 dan nilai ukur setelah itu dinyatakan dengan nilai positif atau nilai negatif relatif nilainya sebagai 0. Nah, ini bisa juga nanti setelah kita pencet, kita hubungkan probe, positif dan negatifnya akan menjadi 0 ketika kita pencet rel. Kemudian tombol hold. Tombol hold berfungsi untuk menahan supaya display atau layar ini tidak bergerak. Artinya setelah kita melakukan pengukuran di posisi yang susah, misalnya kita pencet hold, walaupun probe sudah dilepas, dia akan tetap menunjukkan ukuran yang sama dan tidak berubah-ubah. Kemudian yang kelima ada tombol duty cycle untuk memilih indikasi dalam bentuk presentase. Nah, ini untuk pengukuran frekuensi. Ini dapat digunakan untuk analisis signal kontrol. Lanjut, ini adalah spesifikasi dari multimeter CD800A. Kalian bisa lihat sendiri, nanti saya akan pelajarin. Ini ringnya, kemudian ini juga dari 4 volt, 40 volt, 400, 600 gitu. Ini akurasinya ya, akurasi dari hasil pengukuran. Ini ada plus minus 1,6% atau plus minus 1,6% plus 5. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Frekuensi juga 5 Hz sampai 100 kHz. Kemudian duty cycle-nya menunjukkan 20% sampai 80%. Buzzer continuity itu antara 10 ohm sampai 120 ohm. Dan ini dioda tes, open voltage-nya adalah 1,5 volt. Oke, langsung aja, mari kita coba. Oke bro, kita langsung coba saja ya. Ini ada multi testernya, Sanwa Digital Multimeter CD800A. Seperti yang kemarin kita pelajarin, kita mulai dari mengukur tegangan. Nah, dari sini dia sudah auto, dan kemudian tegangan DC. Kita ambil baterai ya untuk mengukur. Ini baterai, kita ukur negatif ke negatif, kemudian positif 1,6 volt. Kita dekatkan, apakah ini 1,6? Nah, ini tertulis di sini 1,5 volt. Karena ini baterai baru, memang biasanya lebih, jadi tadi terbaca 1,6. Oke, kita coba lagi. Satu 0,6 volt DC. Nah, kalau kita balik, nah dia akan terbaca minus ya, jadi tidak bisa terbalik. Kita harus benar. Oke, itu tadi cara mengukur tegangan listrik DC. Kita lanjutkan ke tegangan listrik AC. Nah, ini kita pakai colokan di rumah. Nah, kita coba ukur. Ini tadi udah kita select ya, select ke ini kan DC, ini juga AC. Oke, kita ukur.
terbaca 225 ya, kurang lebih seperti itu. Biasanya listrik lemah 220. Nah ini 223 ya. Oke, salah satu fungsi hold itu kita gini contohnya, kalau kita udah ngukur terus kita mendapatkan hasil supaya dia nggak berubah, kita tekan hold. Nah dia otomatis nggak bergerak lagi. Oke, kita lepas. Nah gitu. Kalau AC ini kita bolak-balik, dia tidak akan terbaca negatif. Nah oke. Kita selanjutnya mengukur tahanan atau hambatan atau resistan. Kita putar dulu. Nah kebetulan saya udah dapat nih resistornya dengan perjuangan tadi. Ini kita ukur langsung. Kita dapatkan nilai 80.3. Nah itu ya nilainya, gampang aja mengukur resistor. Selanjutnya kita ukur dioda, kita rubah ke dioda. Nah diodanya sudah dapat, kita ukur. Dioda ini tidak bisa terbalik pengukurannya, kalau tidak balik tidak terbaca. Nah seperti ini, tidak terbaca. Kita balik. Nah terbaca 37.4 volt dioda. Oke, selanjutnya kita ukur frekuensi. Frekuensi ini kita bisa pakai listrik rumah misalkan. Nah, kita posisikan dulu. Satuannya hertz. Ini ya, biasanya kalau listrik rumah itu sekitar 50 atau 49 gitu. Nah itu terbaca 50.2 frekuensi listrik. Oke, selanjutnya kita ukur arus. Arus ini pakai ampere ya, ini paling bawah kita rubah ke ampere. Nah kita coba ya, ini saya udah bikin rangkaian, kita coba. Ini baterai, kemudian lampu. Nah oke, kita coba hubungkan dulu. Ini dia nyala tuh ya, nyala. Nah cara mengukur arus ini gini, harus diputus salah satu kakinya. Nah ini udah saya putus, kita ukur nilainya berapa. Nah itu dia nyala, terhubung. Nilainya adalah 350 mA. Jadi arus yang dibutuhkan 350 mA. Oke, itu ya. Tapi kalau misalkan di alat berat jangan dipotong gini ya. Kita punya alat khusus untuk bikin soket, jadi bisa sambung ke sana dan sambung ke sini. Nah baru kita putus di kabel penghubungnya itu. Baik, itulah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.